Tiga. Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Kali ini kita akan coba sharing-sharing kembali bagaimana sih yang ada budidaya di Umah Tani. Ya. Kebetulan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan budidaya maggot. Nah, kebetulan kita juga ada namanya Umah Maggot. Nah, ini sudah lama sekali tidak kita dokumentasikan ya, karena memang banyak permintaan dan juga stok dari si maggotnya itu selalu tidak tersedia karena baru usia sekian ya, banyak pemancing yang tertarik dengan maggot ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu keunggulan ketika kita berbudidaya. Kenapa harus budidaya maggot? Nah, ini karena maggot itu bisa menghasilkan dan bisa memakan limbah organik secara alamiah dengan waktu secepat mungkin. Nah, bagi teman-teman pelaku usaha, pelaku apa namanya tuh kalau di desa, gapoktan atau apapun itu ya, itu bisa memanfaatkan maggot ini untuk bisa mengolah limbah organiknya. Ya, kebetulan di kami di Umah Tani saja dengan limbah setiap hari mungkin 1 sampai 2 kilo organik ya, itu dengan kita budidaya maggot itu bisa langsung kita olah secara organik. Luar biasa manfaatnya. Nah, maka dari itu buat teman-teman di lingkungan terdekat kami di Umah Tani di Kota Serang atau sekitarnya, ayo sama-sama kita menjaga lingkungan dengan berbudidaya maggot. Caranya sangat simpel sebenarnya. Ada di video-video kita sebelumnya juga sudah kita jelaskan bagaimana maggot itu sangat bermanfaat ya. Sangat simpel dan pastinya bisa dimanfaatkan. Selain dari maggotnya, itu bisa untuk tambahan pakan dari si unggas, dari ikan, itu juga bisa. Nah, ke depan kita juga sedang mencoba membuat inovasi bagaimana maggot ini bisa kita aplikasikan untuk pakan alternatif ikan dengan membuat peletnya ya. Dan kita juga sedang kembangkan ke depan untuk maggot kering, maggot yang siap konsumsi untuk unggas ya, itu juga sedang kita coba ya. Karena memang space yang kita punya ini hanya sekitar kurang lebih kalau nggak salah ini sekitar 6 meter ya, 6 kali 1 ya. Memanfaatkan gorong-gorong yang ada di sini ya. Tuh. Jadi di atas gorong-gorong ada space kecil, kita manfaatkan untuk rumah si maggot ya. Maka kita namakan Umah Maggot ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi atau alternatif buat teman-teman semua ya, untuk bisa terus berkreasi lah, memanfaatkan lahan yang ada ya. Ya, kita tahu bahwa maggot itu dari larva black soldier fly ya. Ini mungkin kalau secara teori maggot teman-teman semua sudah pada tahu ya. Nah, selain itu di tempat budidaya maggot ini juga kita sebenarnya ini kalau aktif semua itu bisa menampung sekitar 50 box ya. Sekitar 50 box banyaknya ya. Hanya saja memang yang kita budidayakan kali ini sesuai dengan kebutuhan dan hasil limbah yang kita punya. Jadi karena satu box ini bisa menampung banyak maggot ya. Ya, jadi sampah kita juga paling sehari itu sekitar 1 sampai 2 kilo, kecuali lagi panen ya, ada limbah melon mungkin daun-daunnya. Itu baru kita produksi maggot yang lebih banyak ya. Karena kapasitas sampahnya kita juga nggak mungkin ya menampung sampah masyarakat. Karena sampah yang ada di sini saja sudah cukup lah. Masa sampah masyarakat kita tampung juga ya. Kecuali nanti tempat maggot ini kita ada lokasi khusus ya. Karena memang ini jalur pintu masuknya Umah Tani ya. Jadi khawatir terlalu banyak juga nanti kurang enak gitu ya. Sebenarnya maggot itu bau atau enggak sih gitu. Nah, sebenarnya maggot itu tidak bau. Yang bau itu adalah limbahnya. Ketika kita membuang sisa pakan atau apapun itu ke maggot, limbah organiknya, ketika dalam kondisi basah, nah itu yang membuat si kondisi maggot ini agak sedikit berbau karena
limbah dari sampah yang kita berikan itu memang sudah kondisinya berbau. Nah, kebetulan kali ini saya ditemani oleh Kang Supri. Gimana Kang Supri? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. sekali, Nah, Bapak. nanti coba Kang Supri, gimana sih perawatan maggot itu simpel atau enggak? Nah, kali ini kita akan berganti posisi. Nah, kali ini dengan Kang Supri. Gimana Kang Supri? Iya, untuk perawatan maggot itu sangat simpel sekali ya, teman-teman. Ini kita tinggal membuang sisa-sisa pakan yang sudah kita berikan. Cuma memang harus dipastikan si maggot itu tidak ikut terbuang dengan sampahnya. Jadi kita bisa menaruh kembali si maggot itu ke dalam biopon. Nah, itu sampah apa itu Kang Supri? Ini kita ada ikan, terus ada sisa dari panen pakcoy. Pakcoy ya. Terus sepertinya di sini ada ini juga, Pak. Sisa Jagung ya. jagung, betul. Jagung habis tuh. Ya, jadi buat teman-teman lihat, jagung saja itu bisa sampai sehabis itu ya. Berarti luar biasa Kang Supri. Luar biasa, Bapak. Ini Jadi- sangat cepat sekali untuk mengurai sampah organik rumah tangga ya, Pak. Nah, kemudian di sini juga selain magotnya yang kita produksi, si kasgotnya juga kita bisa buat pupuk organik. Organik ya. Wah, sebenarnya maggot itu jijik nggak sih Kang Supri? Tidak jijik ya kalau maggot, karena dia tidak basah dan tadi tidak berbau. Yang berbau itu sampah organiknya. Oh, jadi buat teman-teman jangan ragu ya. Tuh Betul lihat sekali. Kang Supri aja megang maggot biasa aja. Tuh. Lucu malah ya. Gitu. Nah, ini kapasitas berapa ini Kang Supri? Ini kita ada 3 biopon ini masing-masing di 1 kilo 1 kilo. Oh, 1 kilo Betul. maggot ini ya kurang lebih ya. Nah, gitu. Nah, normalnya si satu biopon ini bisa menghabiskan 1 kilo sampah organik satu harinya. Jadi kita masih cukup kekurangan ya, Pak, untuk Ya, kita saja ketersediaan. memang kekurangan ketersediaan sampahnya sampah ya. organik. Memang tadinya kita mau coba, kita sudah coba kolaborasi dengan aparat desa ya, dengan RT, RW. Memang itu akan kita coba bangun budidaya maggot khusus ya untuk menampung sampah-sampah organik dari masyarakat sekitar. Jadi kalau untuk yang di rumah maggot ini fokus untuk sampah yang kita olah dari rumah tani Rumah saja. tani, betul sekali. Jadi Pak. konsepnya rumah tani menerapkan zero waste ya. Zero waste. Jadi kita coba limbah yang ada di dalam kita olah kembali seperti itu. Betul. Nah, setelah jadi ini apalagi nih Kang Supri? Nah, ini maggot ini masih larva ya, Pak. Nah, tapi sebagian maggot ini sudah ada yang berbentuk menjadi prepupa. Prepupa apa sih? Prepupa itu apa sih, Bapak? Nah, prepupa itu si maggot yang sudah coklat tapi masih bergerak. Nah, kemudian setelah dia prepupa ada tahapnya itu pupa. Untuk pupa kita masih sebelah sana ya, Pak. Sebelah Oke. tempat untuk produksi Nah, si ini lalat tempat kita produksi lalat BSF ya. BSF-nya. Oke. Wah, lalatnya sudah mulai ini nih. Nah, untuk pupanya kita taruh di biopon yang khusus pupa untuk nanti kita jadikan lalat ya, Pak. Kemudian kita juga produksi telur. Jadi untuk teman-teman yang mau berbudidaya masuk ke maggot, boleh kayaknya, Pak, Oke, dari Kang dalam. Supri mau masuk ke dalam. Nah, jadi ini Nah. kita tutup jaring apa namanya Kang Supri? Ini jaring insect net. Insect net ya. Nah, Ini ini gigit emang maggot. enggak ya. Kalau lalat maggot itu atau BSF itu tidak gigit atau tidak menyengat. Nah, mungkin boleh Bapak kita tunjukkan Ya, sama. tempat untuk penetasan telur menjadi
Nah, ini si pupa yang nantinya akan menjadi lalat. Nah, bisa dilihat di sini. Ini sudah menghitam dan tidak bergerak. Nah, ini mungkin di 2-3 hari akan menjadi lalat seperti yang di pojokan ini. Bisa dilihat juga di sini ada lalat yang sedang kawin untuk kemudian nanti bertelur di kayu yang sudah kita sediakan ini. Ini nanti kita cek setiap, biasanya ceknya itu kita malam hari karena si lalat ini sendiri aktifnya di siang hari. Nah, di malam hari itu tidur, jadi kita cek si kayu ini ada telurnya atau tidak, untuk kemudian kita ambil dan kita tetaskan kembali begitu. Wah, itu ya. Jadi buat teman-teman semua yang nanti mau coba berbudidaya bisa ikut pelatihan-pelatihan kami ya. Kebetulan kami ada berbagai macam budidaya yang ada di Umah Tani. Nah, ini sudah ada telur lalat yang menetas belum, Kang Supri? Oh, sepertinya sudah ya Bapak. Tapi karena kita belum menyediakan tempat pemancing, tempat pemancing maggot itu, biar dia bisa bertelur di dalam kayu yang sudah kita sediakan itu, kita harus menyediakan pemancing. Biasanya itu dari buah-buahan atau apa saja yang berbau yang bisa mengundang si lalat ini bertelur di kayu itu gitu Pak. Tempat yang sudah disediakan itu ya. Betul. Jadi buat teman-teman semua yang memang baru mau mencoba, jadi kita tetap menyediakan namanya pemancing untuk mereka bertelur ya. Salah satunya menggunakan kayu yang tadi sudah disediakan, tapi nanti setelah ini kita langsung sediakan itu ya, penyengat atau pemancing untuk baunya ya. Betul. Supaya lalat itu fokus di satu titik sehingga dia langsung bertelur. Karena biasanya terjadi di bagian ini nih Kang Supri. Iya. Ya, dia nempel, dia bertelur sembarangan, akhirnya ya telurnya tidak maksimal. Iya betul. Apalagi kita proses produksi dari si larva dengan si lalat ini berdekatan ya Pak. Ya. Jadi baunya itu ada dari sebelah si larva ini. Ya, sebenarnya tidak direkomendasikan tempat untuk berbudidaya maggot dengan lalat ini berdekatan ya. Bagusnya agak sedikit jauh. Karena kalau kita produksi banyak, ini pasti kan agak sedikit berbau ya. Betul. Nah, pasti si lalat itu lebih condong atau lebih seneng posisinya di sebelah sini. Betul ya. sekali. Mereka nempel di dinding-dinding yang dekat dengan sumber bau. Betul. Ya, seperti itu. Jadi memang sudah nalurinya mereka itu senang dengan yang bau menyengat. Ya, maka dari itu disarankan buat teman-teman semua yang sedang berbudidaya maggot ya, atau baru mau memulai, tempat produksi maggot dengan lalat BSF ini tuh agak sedikit jauh ya. Kalau bisa tidak saling berhadapan seperti ini ya. Karena memang kita tempatnya terbatas ya, tidak ada space lagi. Mau di ujung sana juga itu nanti rencana kita mau buat budidaya yang lainnya gitu. Jadi untuk sementara kita tempatkan di sini seperti itu Kang Supri. Ya, jadi itulah ya perkembangan budidaya yang ada di Umah Tani. Memang kita coba, kita terus kembangkan inovasi-inovasi apalagi sih yang bisa kita coba gali. Ya, pastinya intinya adalah kita Umah Tani hadir sebagai membuat pertanian, perikanan, dan peternakan menjadi lebih menarik. Fokus utama kita itu adalah seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau coba mencari namanya telur BSF-nya atau telur maggotnya, itu nanti bisa kontak saja ke nomor 0813 83 4554. Insya Allah kita juga kalau sudah panen telur maggotnya itu nanti kita coba sampaikan ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah selalu setia melihat perkembangan yang ada di Umah Tani.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Yang pasti kita tujuannya adalah sharing pengalaman, mendokumentasikan yang ada di rumah tani saja, dan jika itu berkenan silahkan diimplementasikan di tempatnya masing-masing. Dari halaman rumah, menjaga lingkungan. Dari lingkungan yang bersih, hidup kita selalu sehat. Ya, mari sama-sama menjaga lingkungan dengan berbudidaya maggot. Mulai dari halaman rumah terlebih dahulu, sampah yang ada di rumah insya Allah akan selalu bersih selalu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.